Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa bersama Bu Meta. Oke, yes, Allahu Akbar. Yuk. Oke, kita akan belajar tentang kaidah kebahasaan pada teks deskripsi. Namun sebelum itu, mari kita membaca doa mau belajar bersama-sama. Yuk, angkat tangannya dan tundukkan kepalanya. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku dan hilangkanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Amin. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan pada teks deskripsi. Yang pertama, penggunaan kalimat cerapan panca indera. Kalimat cerapan panca indera adalah kalimat yang melibatkan alat indera, seolah dapat dilihat, didengar, dirasakan, dicecap, dan dibaui. Contohnya, seolah melihat. Kucingku memiliki bulu yang berwarna hitam dan putih. Dalam teks ini, penulis mendeskripsikan bahwa apa yang terlihat oleh matanya, yaitu warna bulu kucingnya hitam dan putih. Lalu seolah mendengar, jika ia lapar, ia akan mengeong dengan suara yang lengking. Seolah merasakan, saat aku pulang, ia akan menyambutku dengan menggosok-gosokkan bulunya yang lembut itu. Kedua, penggunaan kata bersinonim. Sinonim adalah kata yang memiliki bentuk berbeda tapi memiliki makna yang mirip. Contohnya, pemandangan bersinonim dengan panorama. Melihat bersinonim dengan menyaksikan. Elok bersinonim dengan indah. Yang ketiga, penggunaan kata depan. Ada 4 kata depan dalam bahasa Indonesia. Ada di, ke, dari, dan pada. Kata depan ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Kata depan menunjukkan keterangan waktu dan tempat. Contohnya, kata depan di. Pantai Posi-Posi merupakan salah satu pantai berpasir putih terbaik di Halmahera Utara. Perhatikan penulisan di. Di sini menunjukkan kata depan. Kenapa? Karena dia menunjukkan kata keterangan tempat, yaitu Halmahera Utara. Maka penulisannya harus dipisah. Di spasi Halmahera Utara. Juga contoh di yang ke. Wisatawan dapat menggunakan kapal untuk sampai ke pantai Posi-Posi. Perhatikan penulisannya dipisah, lalu menunjukkan tempat. Kata depan dari. Biasanya, kapal penumpang berlayar 2 kali seminggu dari Pelabuhan Tobelo ke Pantai Posi-Posi. Dari dipisah dengan kata Pelabuhan Tobelo ke Pantai Posi-Posi, karena menunjukkan keterangan tempat. Dan terakhir, kata depan pada. Keindahan pantai ini dapat dinikmati pada pagi saat matahari terbit atau sore saat matahari terbenam. Penulisan pada dipisah karena menunjukkan keterangan tempat. Yang keempat, penggunaan kata sifat atau adjektiva. Kata sifat adalah kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan suatu objek. Kata sifat memiliki ciri-ciri. Yang pertama, dapat ditambahkan pada kata benda. Contohnya, baru. Ditambahkan ke kata benda baju menjadi baju baru. Air jernih, luka parah. Juga dapat disandingkan atau diingkarkan dengan kata tidak. Misalnya, muda. Tidak muda. Nah, tidak murah, tidak lama.
bisa juga ditambahkan kata pembanding, lebih, kurang, atau paling. Contohnya, lebih tua, kurang matang, paling mahal. Bisa juga ditambahkan kata penguat, berupa sangat, sekali, atau betul. Contohnya, sangat pandai, bening sekali, gelap betul. Bisa diberi awalan ter yang artinya paling. Terbaik artinya yang paling baik. Termewah, terluas. Dan bisa juga diulang dengan awalan se. Sebaik-baiknya, semahal-mahalnya, sekeras-kerasnya. Lalu terakhir, memiliki akhiran tertentu seperti imbuhan akhiran i, iya, wi, if, al, dan sebagainya. Contohnya, alami, duniawi, alamiah, inovatif, struktural. Pada contoh kalimat, misalnya kata sifat rajin. Ibuku sangat rajin tilawah. Ibu mengikuti program One Day One Juice. Nah, sekarang tugas kalian adalah membuat kalimat. Ada 4, tapi totalnya jadi 5 kalimat. Yang pertama, buat kalimat yang menggunakan cerapan panca indera seolah-olah melihat. Boleh lihat contoh di bagian pertama tadi. Lalu buat kalimat yang bersinonim dengan kata lezat. Yang ketiga, buat kalimat dengan kata depan di. Yang keempat, buat kalimat dengan kata sifat baru dan semangat. Berarti ini ada 2 kalimat ya. Yang bagian 4-nya ada kata sifat baru 1 kalimat, kata sifat semangat 1 kalimat. Jadi total ada 5 kalimat yang harus kalian buat. Ditulis di buku bahasa Indonesia memakai pulpen hitam. Lalu kumpulkan ke Bu Meta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.